Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Udara Berlin di akhir November terasa menusuk tulang. Dari jendela apartemen studionya di lantai 4, Arini menatap butiran salju pertama yang turun, menari-nari sebelum lenyap di aspal kelabu. Dingin. Selalu dingin di sini. Sebuah kontras yang tajam dengan kehangatan yang selalu ia rindukan dari rumah, dari Jakarta, dari pelukan Bima. Sudah hampir 2 tahun ia berada di negeri ini, memimpin sebuah proyek prestisius yang menjadi pertaruhan karirnya sebagai arsitek. Sebuah menara perkantoran ramah lingkungan yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru di kota itu. Ia menghela napas, uap hangatnya mengembun di kaca jendela. Pengorbanan ini tidak sia-sia. Ia selalu meyakinkan dirinya sendiri. Setiap lembar euro yang ia sisihkan, setiap jam lembur yang ia habiskan, semuanya untuk satu tujuan, rumah impian mereka di pinggiran Jakarta. Rumah dengan halaman belakang yang cukup luas untuk menanam bunga matahari, dengan jendela-jendela besar agar cahaya pagi bisa masuk tanpa permisi. Rumah yang cicilannya ia bayar lunas lebih cepat berkat bonus dari proyek ini. Rumah yang menjadi simbol masa depan mereka. Ponselnya di atas meja bergetar, menampilkan foto Bima yang sedang tersenyum lebar di pantai. Panggilan video yang selalu ia nantikan. Dengan cepat ia menggeser ikon hijau, dan wajah suaminya memenuhi layar. Senyum itu masih sama, senyum yang bisa meluluhkan semua lelahnya. "Hai, sayang. Lagi apa?" Suara Bima terdengar sedikit redam, seperti dari ruangan yang bergema. Latar belakangnya tampak gelap. "Hai juga. Di sini baru mulai turun salju," jawab Arini, memutar ponselnya untuk menunjukkan pemandangan di luar jendela. "Kamu di mana? Kok gelap?" Bima tertawa kecil. "Biasa, di rumah. Lagi di gudang, cari beberapa peralatan. Kan aku bilang mau kasih kejutan buat kamu pas pulang nanti." Hati Arini menghangat. Kejutan. Bima selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Beberapa bulan terakhir, suaminya itu memang sering menyebut tentang proyek rahasia untuk merenovasi sebagian rumah mereka. Katanya, agar Arini merasa seperti masuk ke istana baru saat ia kembali. "Kejutan apa lagi sih? Kamu bikin aku makin gak sabar pulang." "Tahu," kata Arini sambil tersenyum. "Rahasia dong. Pokoknya kamu pasti suka." "Gimana kerjaan? Lancar?" Bima mengalihkan pembicaraan. "Lancar. Presentasi final besok lusa. Doain ya, ini penentuan semuanya." "Pasti aku doain. Sayang, kamu kan istriku yang paling hebat. Aku bangga banget sama kamu." "Semua di sini juga bangga," kata Bima. Kata-katanya terdengar tulus, seperti biasanya. Mereka kemudian larut dalam obrolan ringan, tentang teman-teman mereka, tentang orang tua, tentang film yang baru ditonton Bima. Namun, Arini merasakan ada sesuatu yang sedikit berbeda malam ini. Bima tampak lebih sering melirik ke samping, seolah ada orang lain di sana. Panggilannya juga terasa lebih singkat dari biasanya. "Sayang, udah dulu ya. Ini tukangnya udah datang lagi, mau lanjut pasang-pasang sesuatu," kata Bima tiba-tiba. "Malam-malam begini masih ada tukang?" Arini sedikit heran. "Iya, ngejar target biar pas kamu pulang udah 100% beres." "Udah ya? I love you." "I love you too," balas Arini, sesaat sebelum layar ponselnya kembali gelap. Ia termenung sejenak. Mungkin hanya perasaannya saja. Bima memang sedang sibuk mempersiapkan kejutan untuknya. Ia tidak boleh berpikiran negatif. Rasa percayanya pada Bima begitu penuh, begitu mutlak. Selama ini, Bima adalah sandarannya, penyemangatnya. Pria itu yang mendukungnya penuh saat perusahaan menawarinya posisi ini, meski itu berarti mereka harus terpisah benua dan zona waktu. "Pergilah, sayang. Kejar mimpimu. Aku di sini, menjaga rumah dan hati kita," begitu kata Bima saat mengantarnya ke bandara 2 tahun lalu. Arini memegang janji itu erat-erat. Seminggu kemudian, setelah presentasi final yang sukses besar, Arini mendapat kabar yang lebih menggembirakan. Atasannya, Herr Jensen, sangat puas dengan hasil kerjanya. Proyek tidak hanya disetujui, tapi juga selesai 3 bulan lebih cepat dari jadwal. Sebagai imbalannya,
Perusahaan memberikan bonus dalam jumlah fantastis dan cuti panjang selama 4 bulan. Arini merasa seperti melayang. Ia bisa pulang. Pulang lebih cepat. Ia segera membuka aplikasi pemesanan tiket, mencari penerbangan paling awal menuju Jakarta. Tangannya sedikit gemetar saat memasukkan detail kartu kreditnya. Ia tidak akan memberitahu Bima. Ini akan menjadi kejutan balasan untuk semua kejutan yang sedang suaminya siapkan. Ia membayangkan dirinya berdiri di ambang pintu, dengan 2 koper besar, dan melihat ekspresi Bima yang terperangah, lalu berubah menjadi senyum bahagia yang merekah. Mereka akan berpelukan lama sekali, melepaskan semua rindu yang tertimbun selama 2 tahun. Hari-hari terakhirnya di Berlin ia habiskan dengan berbelanja. Ia membeli mantel musim dingin untuk Bima, syal kasmir untuk ibu mertuanya, parfum edisi terbatas untuk ibunya sendiri, dan puluhan coklat untuk para keponakan. Kopernya penuh sesak dengan hadiah dan harapan. Ia bahkan sudah merencanakan semuanya. Setelah tiba di Jakarta, ia akan langsung memesan taksi online menuju rumah. Ia tidak akan menelepon siapapun. Saat mengobrol dengan Rina, sahabatnya di Jakarta, lewat pesan singkat, ia sengaja tidak membocorkan rencananya. "Gimana kabar Bima? Rin? Suka ketemu?" tanya Arini, sekadar memancing. "Baik kok. Kemarin aku nggak sengaja lihat dia di mall, lagi di toko perhiasan. Kayaknya lagi cari hadiah buat kamu deh." "Wah, siap-siap dilamar ulang nih pas pulang," balas Rina, disertai emoji tertawa. Hati Arini berbunga-bunga. Bima sedang membelikannya perhiasan. Betapa manisnya suaminya itu. Semua keraguan kecil yang sempat singgah di benaknya menguap begitu saja. Ia semakin yakin, kepulangannya akan menjadi momen paling indah dalam sejarah pernikahan mereka. Ia memandangi tiket pesawat di layar ponselnya. Jakarta. 3 hari lagi. Ia akan pulang ke pelukan suaminya, ke rumah impiannya, ke kehidupannya yang sempurna. Setidaknya, itulah yang ia yakini dengan segenap hatinya. Ia tidak tahu bahwa kehidupan yang ia dambakan itu sedang bersiap untuk menikamnya dari belakang, dengan cara yang paling kejam dan tak terbayangkan. Di ujung telepon, janji-janji itu terdengar begitu manis. Namun di ujung penantian, sebuah neraka telah dibangun dengan rapi di atas fondasi cinta dan kepercayaannya. Arini menghabiskan sisa waktunya membereskan apartemen, menyerahkan kunci pada pemiliknya, dan berpamitan dengan beberapa rekan kerja yang sudah seperti keluarga. Setiap detik terasa begitu lambat, kontras dengan detak jantungnya yang semakin cepat membayangkan kepulangannya. Ia bahkan sudah menulis daftar hal-hal yang ingin ia lakukan bersama Bima. Mengunjungi restoran favorit mereka, berjalan-jalan di taman kota pada sore hari, atau sekadar bermalas-malasan di sofa sambil menonton film seharian. Hal-hal sederhana yang terasa begitu mewah setelah 2 tahun terpisah. Malam terakhir sebelum penerbangannya, ia melakukan panggilan video terakhir dengan Bima. Kali ini, Bima tampak sangat ceria. "Tinggal sedikit lagi, sayang. Sedikit lagi dan kejutannya selesai. Aku jamin kamu bakal pingsan saking senangnya," kata Bima, wajahnya berseri-seri di layar. Arini hanya tertawa. "Jangan berlebihan ah. Aku cuma mau kamu ada di rumah pas aku pulang. Itu udah kejutan terbaik." Dalam hatinya, ia tersenyum geli. "Kamu nggak tahu, Mas, kejutan terbaik justru datang dariku. Pasti. Aku pasti di rumah. Aku bakal sambut kamu di depan pintu." Janji Bima. Janji itu. Janji yang akan terngiang-ngiang di telinganya seperti kutukan. Janji terakhir yang ia dengar sebelum dunianya terbalik. Ia mematikan telepon dengan perasaan lega dan bahagia yang meluap. Semua akan baik-baik saja. Pengorbanannya akan terbayar lunas. Ia akan mendapatkan kembali kehidupannya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dengan keyakinan itu, ia memejamkan mata, mencoba tidur beberapa jam sebelum berangkat ke bandara, menuju takdir yang tidak pernah ia tulis dalam skenario hidupnya. Penerbangan selama 18 jam dari Berlin ke Jakarta terasa seperti sekejap mata bagi Arini. Ia terlalu sibuk dengan lamunannya, dengan skenario indah yang ia putar berulang-ulang di kepalanya. Ia membayangkan hangatnya udara Jakarta yang lembab menyambutnya di pintu pesawat, aroma masakan ibunya, dan tentu saja, senyum Bima saat membuka pintu. Ia bahkan tidak bisa tidur. Matanya terus terjaga, menatap peta penerbangan di layar depannya, melihat ikon pesawat kecil itu bergerak perlahan melintasi benua,
semakin dekat dengan rumah. Saat roda pesawat akhirnya menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, jantung Arini berdebar kencang. Ia di rumah. Ia benar-benar sudah kembali. Proses imigrasi dan pengambilan bagasi ia lalui dengan tidak sabar. Udara yang ia hirup memang terasa berbeda, berat dan hangat, aroma yang ia rindukan. Ia mendorong troli dengan 2 koper besarnya keluar dari terminal kedatangan. Ia menolak tawaran para sopir taksi bandara dan langsung membuka aplikasi di ponselnya. Ia memesan taksi online, memasukkan alamat rumahnya, alamat yang sudah ia hafal di luar kepala. "Ke Komplek Gria Permata ya, Pak," kata Arini pada sopir parubaya yang membantunya memasukkan koper ke bagasi. "Siap, Bu." "Wah, baru pulang dari luar negeri ya?" tanya sopir itu ramah. Arini mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Hampir 2 tahun." Perjalanan dari bandara terasa nostalgia. Gedung-gedung yang familiar, jalan tol yang selalu padat, bahkan kemacetan pun terasa seperti sebuah sambutan. Ia menatap keluar jendela, melihat semua perubahan kecil di sepanjang jalan. Ada mal baru, ada jalan layang yang dulu belum ada. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah tujuan akhirnya. Setelah hampir 1 jam perjalanan, taksi akhirnya berbelok memasuki gerbang komplek perumahannya. Komplek Gria Permata. Arini mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya awas menyapu deretan rumah yang ia kenal baik. Rumah Pak Haji, rumah Bu Siska, taman bermain tempat anak-anak biasa berkumpul di sore hari. Semuanya masih sama. Hatinya terasa begitu penuh. Namun, saat mobil berbelok ke jalurnya, Jalan Akasia 7, Arini melihat sesuatu yang aneh dari kejauhan. Ada tenda putih besar yang menutupi hampir seluruh badan jalan. Janur kuning melengkung dengan indah. Terdengar sayup-sayup alunan musik instrumental yang biasa diputar di acara-acara resepsi. "Wah, ada yang lagi hajatan besar ini, Bu," komentar si sopir. Arini tersenyum tipis. "Iya, Pak. Kayaknya tetangga saya," ia berpikir, mungkin keluarga Pak RT yang sedang menikahkan putrinya. Ia harus mampir untuk mengucapkan selamat nanti, setelah bertemu Bima tentu saja. Taksi melaju pelan, merayap di antara mobil-mobil tamu yang terparkir di sepanjang jalan. Semakin dekat, jantung Arini mulai berdetak aneh. Tenda itu terlalu mewah. Dekorasinya bukan seperti hajatan biasa. Bunga-bunga impor berwarna putih dan peach menghiasi setiap sudut. Dan musik itu semakin jelas terdengar, seolah berasal dari sumber yang sangat dekat. "Nomor berapa rumahnya, Bu?" tanya sopir, memecah lamunan Arini. "Nomor 12, Pak. Di depan situ." Taksi berhenti. Arini menoleh ke kanan, ke arah rumah nomor 12. Dan saat itulah dunianya berhenti berputar. Janur kuning itu bukan milik tetangganya. Janur kuning itu terpasang megah di gerbang rumahnya. Rumahnya. Tenda putih raksasa itu berdiri kokoh di halaman depan rumahnya, halaman yang rumputnya selalu ia rawat dengan baik. Mobil-mobil mewah terparkir di depan pagarnya. Dan yang paling menghancurkan, tepat di pintu masuk tenda, terpajang sebuah foto berukuran sangat besar di atas kuda-kuda kayu yang dihias bunga. Foto itu menampilkan Bima, suaminya, mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang belum pernah Arini lihat sebelumnya. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda yang sangat cantik, mengenakan gaun pengantin putih yang berkilauan. Tangan Bima merangkul pinggang wanita itu dengan mesra. Keduanya tersenyum begitu bahagia ke arah kamera. Senyum yang seolah mengumumkan kebahagiaan mereka pada seluruh dunia. Di bawah foto itu, tertera tulisan dengan huruf kaligrafi emas yang menyilaukan mata, "The Wedding of Bima Evina." Napas Arini tercekat di tenggorokan. Ia tidak bisa bernapas. Udara di sekitarnya terasa tersedot habis. Suara musik, bisik-bisik orang, klakson mobil, semuanya lenyap, digantikan oleh suara denging yang memekakan di telinganya. Ia menatap foto itu, mencoba mencari penjelasan lain. Mungkin ini hanya lelucon. Mungkin ini bagian dari kejutan gila yang Bima siapkan. Mungkin ia salah rumah. Non, ini benarkan rumahnya? Sudah sampai? Suara sopir taksi terdengar seperti dari kejauhan, menariknya kembali dari jurang kekosongan. Arini tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada foto itu.
Vina. Siapa Vina? Mengapa suaminya berada di sana, di foto pernikahan, dengan wanita bernama Vina? Dan mengapa semua ini terjadi di rumah mereka? Rumahnya? Tangannya yang terkepal mulai bergetar. Koper yang tadi ia pegang erat terlepas dari genggamannya, jatuh ke aspal dengan suara berdebum yang pelan, nyaris tak terdengar di tengah riuh rendah suara pesta. Dingin yang ia rasakan di Berlin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dingin yang kini merayap dari ujung kakinya, membekukan seluruh tubuhnya hingga ke sumsum tulang. Ia membuka pintu taksi dengan gerakan seperti robot. Kakinya terasa seperti jeli, nyaris tak mampu menopang berat badannya. Ia melangkah keluar, mengabaikan panggilan sopir taksi yang kebingungan. Matanya masih terkunci pada pemandangan di depannya. Ini nyata. Ini semua nyata. Tenda itu, musik itu, foto itu. Ini bukan mimpi buruk. Ini adalah neraka yang menyambut kepulangannya. Ini adalah kejutan yang disiapkan Bima untuknya. Sebuah pelaminan megah yang dibangun di atas puing-puing cinta, kesetiaan, dan pengorbanannya selama 2 tahun terakhir. Air mata yang ia tahan selama perjalanan kini terasa tidak berguna. Yang ada di dalam dirinya bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah kekosongan yang begitu luas, yang perlahan tapi pasti, mulai terisi oleh amarah yang membakar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki. Ia akan masuk ke sana. Ia harus melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Arini hanya berdiri di sana, di trotoar depan rumahnya, menjadi patung di tengah-tengah pertunjukan sandiwara yang tak ia mengerti. Otaknya yang lelah setelah perjalanan panjang menolak untuk memproses informasi yang disajikan oleh matanya. Ini pasti salah. Sebuah kesalahan besar yang konyol. Mungkin ini syuting sinetron. Ya, itu pasti. Mereka menyewa rumahnya sebagai lokasi. Bima pasti lupa memberitahunya. Tapi mengapa Bima yang ada di foto itu menjadi pemeran utama? Dan siapa Vina? Otaknya berputar, mencari-cari celah logika, sekecil apapun, untuk berpegang. Ia melirik ke sekeliling, mencari kru kamera, sutradara dengan topinya, atau kabel-kabel tebal yang berseliweran. Tidak ada. Yang ada hanya tamu-tamu dengan pakaian mahal, mobil-mobil mengkilap, dan 2 orang penyambut tamu di depan tenda yang tersenyum ramah pada semua orang. Senyum mereka tidak sampai padanya. Mereka menatapnya dengan tatapan aneh. Seorang wanita dengan rambut berantakan, wajah pucat, dan pakaian bepergian yang kusam, berdiri mematung sambil memegangi gagang kopernya. Ia pasti terlihat seperti orang tersesat. Memang, ia merasa tersesat. Di depan rumahnya sendiri. Dengan satu tarikan napas yang gemetar, ia memaksa kakinya untuk bergerak. 1 langkah. Lalu 1 lagi. Ia meninggalkan kopernya begitu saja di pinggir jalan. Biarlah. Tidak ada yang lebih penting dari mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setiap langkah terasa berat, seolah ia berjalan di dalam air. Ia melewati gerbang yang terbuka lebar, gerbang yang dulu ia dan Bima pilih bersama di sebuah pameran properti. Gerbang itu kini dihiasi lilitan bunga-bunga artifisial dan kain tule. Ia masuk ke dalam halaman rumahnya. Rumput Jepang yang selalu ia banggakan kini tertutup oleh lantai kayu sementara untuk pesta. Di sudut halaman, tempat ia berencana membuat kolam ikan kecil, kini berdiri sebuah tenda khusus untuk prasmanan. Aroma sate ayam dan gulai sapi menyeruak, membuat perutnya yang kosong terasa mual. Ia berjalan di antara para tamu. Ia seperti hantu. Tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang mengenalnya. Mereka terlalu sibuk mengobrol, tertawa, atau mengagumi dekorasi. Arini mendengar potongan-potongan percakapan yang melintas di telinganya. Beruntung ya si Bima, dapat Vina. Cantik, kaya pula. Rumahnya bagus ya, interiornya pasti mahal. Aku dengar istrinya yang dulu meninggal di luar negeri, kasihan. Setiap kata adalah serpihan kaca yang menusuk telinganya, menusuk hatinya. Istrinya yang dulu meninggal? Jadi begitu statusnya sekarang? Ia dianggap mati? Rasa dingin yang tadi membekukannya kini mulai berubah menjadi bara api kecil di dalam dadanya. Ia terus berjalan, menembus kerumunan, menuju pintu utama rumahnya. Pintu kayu jati dengan ukiran minimalis, pintu yang selalu ia buka dengan perasaan hangat setiap kali pulang kerja dulu. Kini,
Pintu itu terbuka lebar, seolah menyambut nerakanya sendiri. Dan di sanalah pemandangan itu. Pemandangan yang merenggut sisa-sisa kewarasannya. Ruang tamunya telah berubah total. Dinding tempat lukisan-lukisan abstrak favoritnya tergantung kini ditutupi oleh kain putih berkerut yang menjuntai dari langit-langit. Lampu gantung kristal yang ia beli dari Eropa kini menjadi pusat perhatian. Cahayanya memantul gemerlapan pada dekorasi perak dan emas. Sofa empuk berwarna krem tempat ia dan Bima sering menghabiskan akhir pekan sambil menonton film telah lenyap, digantikan oleh singgasana pengantin berwarna putih gading yang diletakkan di atas panggung kecil. Pelaminan. Di ruang tamunya berdiri sebuah pelaminan. Di atas pelaminan itu, di atas singgasana hasil dari perombakan ruang keluarganya, duduklah Bima. Suaminya. Ia terlihat begitu gagah, begitu bahagia. Senyumnya tak pernah lepas dari bibirnya saat ia menyalami tamu yang naik untuk memberikan selamat. Dan di sampingnya, duduk dengan anggun, adalah wanita bernama Vina itu. Ia cantik, Arini harus mengakuinya. Kulitnya putih bersih, riasannya sempurna, dan gaunnya terlihat sangat mahal. Tangan wanita itu menggenggam tangan Bima, seolah mereka adalah pasangan yang ditakdirkan. Di bawah pelaminan, di deretan kursi keluarga, Arini melihat wajah yang sangat ia kenal. Ibu mertuanya. Wanita yang selalu ia hormati seperti ibunya sendiri itu tersenyum cerah, mengenakan kebaya seragam berwarna emas, menyambut para besan barunya. Ia melihat ayah mertuanya, adik iparnya, semua ada di sana. Mereka semua tersenyum. Mereka semua bahagia. Mereka semua adalah bagian dari pengkhianatan ini. Saat itu, semuanya menjadi jelas. Ini bukan syuting. Ini bukan lelucon. Ini nyata. Suaminya, pria yang ia cintai, pria yang ia percayai, pria yang menjadi alasan semua pengorbanannya, telah menikah lagi. Ia menikah lagi saat Arini membanting tulang di negeri orang untuk masa depan mereka. Ia mengadakan pesta pernikahan yang megah di rumah yang Arini cicil dengan keringat dan air matanya. Bara api di dalam dada Arini kini membesar, berkobar menjadi amarah yang dahsyat. Napasnya menjadi berat dan cepat. Ia mengepalkan tangannya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa sakitnya begitu hebat, begitu luar biasa, hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Yang ada hanya satu hal, keinginan untuk menghancurkan. Menghancurkan pemandangan di depannya. Menghancurkan senyum palsu di wajah semua orang. Menghancurkan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaannya. Matanya yang tadi kosong kini menajam, terkunci pada satu titik. Pada sosok pria yang duduk di singgasana itu. Pria yang telah membunuhnya tanpa sebilah pisau pun. Pria yang akan segera menyesali hari ini. Dunia Arini memang telah runtuh. Tapi ia tidak akan membiarkan dirinya terkubur sendirian di bawah reruntuhan itu. Ia akan menyeret mereka semua bersamanya. Beku. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi Arini beberapa detik sebelumnya. Tubuhnya beku, otaknya beku, hatinya terasa seperti sebongkah es yang retak. Namun, kebekuan itu tidak bertahan lama. Di bawah permukaan es, magma panas mulai bergejolak. Rasa sakit yang teramat sangat itu bermetamorfosis. Ia tidak menguap menjadi air mata, tidak juga menyusut menjadi isak tangis. Ia mengkristal, memadat, menjadi sesuatu yang jauh lebih keras dan lebih berbahaya. Amarah murni. Sebuah saklar di dalam dirinya seperti terbalik. Mode, korban, telah mati, dan mode, penghancur, telah aktif. Tiba-tiba, denging di telinganya hilang. Suara riuh pesta kembali terdengar jelas, namun kini terdengar seperti musik latar yang ironis untuk sebuah tragedi. Rasa lemas di kakinya menguap, digantikan oleh kekuatan yang entah datang dari mana. Punggungnya yang tadi sedikit membungkuk karena syok, kini tegak sempurna. Ia menarik napas dalam-dalam. Udara di sekitarnya terasa penuh dengan aroma pengkhianatan. Parfum mahal para tamu, wangi bunga lili di dekorasi, bahkan aroma masakan dari prasmanan, semuanya terasa memuakan. Ini adalah pestanya para pembohong, dan ia adalah tamu tak diundang yang akan membacakan dakwaan. Matanya yang tadi nanar kini berubah menjadi setajam silet. Ia memindai seluruh ruangan dengan tatapan dingin. Ia melihat semua detail yang tadi hanya sambil lalu. Ia melihat ibu mertuanya tertawa sambil memeluk seorang wanita parubaya yang mungkin adalah ibu dari Vina.
Ia melihat adik iparnya, Sarah, sedang asyik berfoto selfie dengan teman-temannya, dengan latar belakang pelaminan kakaknya. Mereka semua tahu. Mereka semua terlibat. Mereka semua bersekongkol untuk membuangnya dari kehidupan Bima, dari rumahnya sendiri. Arini mulai melangkah. Bukan lagi langkah gontai orang kebingungan. Ini adalah langkah yang mantap, terukur, dan penuh tujuan. Setiap hentakan sepatunya di lantai marmer, seolah menjadi ketukan genderang perang. Ia tidak lagi berjalan di pinggir, ia berjalan lurus membelah kerumunan. Beberapa tamu menoleh, menyadari kehadirannya. Tatapan mereka berubah dari penasaran menjadi sedikit terganggu. Seorang wanita lusuh dengan tatapan mata membara berjalan lurus menuju pelaminan. Siapa dia? Seorang pria, mungkin salah satu panitia keluarga, mencoba menghentikannya. Ia memasang senyum profesional yang dipaksakan. Maaf, Mbak. Cari siapa ya? Kalau mau kasih selamat, bisa antre di sebelah sini, katanya sambil menunjuk barisan tamu yang mengular. Arini tidak menoleh. Ia bahkan tidak menganggap pria itu ada. Ia terus berjalan, mendorong pelan bahu pria itu hingga menyingkir dari jalannya. Pria itu terkejut, namun tidak berani berbuat lebih jauh melihat sorot mata Arini. Semakin dekat ia ke pelaminan, semakin banyak kepala yang menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar, menyebar seperti api di alang-alang kering. Siapa sih perempuan itu? Kok nekat banget jalan ke depan? Lihat deh bajunya, kayak gembel. Arini tuli. Semua suara itu tidak berarti apa-apa. Dunianya kini menyempit. Hanya ada satu koridor lurus antara dirinya dan panggung kepalsuan itu. Di ujung koridor, targetnya sedang tertawa, belum menyadari badai yang mendekat. Bima sedang menerima ucapan selamat dari seorang kolega kerjanya. Ia tertawa, menepuk-nepuk punggung pria itu, mengucapkan terima kasih. Ia tampak begitu sempurna dalam perannya sebagai pengantin pria yang bahagia. Ia mengangkat kepalanya, mungkin untuk mencari sosok panitia atau sekadar melihat keramaian pesta. Dan saat itulah, matanya bertemu dengan mata Arini. Seluruh alam semesta seolah berhenti selama 3 detik. Arini melihatnya dengan jelas. Senyum di wajah Bima membeku, lalu luruh seperti patung lilin yang meleleh. Matanya yang tadi berbinar bahagia kini membelalak ngeri. Warna kulitnya yang sawo matang berubah menjadi pucat pasi dalam sekejap. Rahangnya mengatup dan terbuka tanpa suara. Ia seperti melihat hantu. Hantu dari istrinya yang seharusnya masih berada ribuan kilometer jauhnya. Hantu dari masa lalunya yang ia kira sudah ia kubur dalam-dalam. Rasa puas yang dingin menjalari hati Arini. Ia melihat ketakutan itu. Ketakutan murni seorang pendusta yang kebohongannya terbongkar di saat yang paling tidak tepat. Bima sedikit terhuyung ke belakang. Tangannya yang tadi menggenggam tangan Vina terlepas begitu saja. Vina, yang tidak menyadari apapun, menoleh pada Bima dengan tatapan bertanya. Sayang, kamu kenapa? Bima tidak menjawab. Matanya terkunci pada Arini, yang kini hanya berjarak beberapa langkah dari kaki panggung pelaminan. Ia melihat Arini, istrinya yang sah, berdiri di sana. Tidak menangis. Tidak berteriak. Hanya menatapnya dengan sepasang mata yang menjanjikan kehancuran. Ibu mertuanya, yang sedang berbincang tak jauh dari sana, mengikuti arah pandang Bima. Saat melihat Arini, wajahnya berubah sama pucatnya. Cangkir teh yang ia pegang bergetar di tangannya. Arini, bisiknya, nyaris tak terdengar. Seisi ruangan mulai merasakan ada yang tidak beres. Musik instrumental yang mengalun kini terasa janggal. Obrolan para tamu perlahan mereda. Semua mata kini tertuju pada 3 titik. Pengantin pria yang membeku ketakutan, pengantin wanita yang kebingungan, dan seorang wanita asing yang berdiri di depan mereka seperti malaikat pencabut nyawa. Arini berhenti tepat di depan tangga kecil menuju pelaminan. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus ke dalam mata Bima yang penuh kepanikan. Ia membiarkan keheningan yang canggung itu menyelimuti mereka selama beberapa saat, membiarkan suaminya tersiksa dalam ketakutan dan penantian akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Badai telah tiba di depan pintunya, dan ia siap untuk merobohkan seluruh rumah. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa berat dan rapuh, seperti lapisan es tipis di atas danau yang dalam. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Di tengah keheningan itu, Arini adalah pusatnya. Ia adalah anomali, variabel tak terduga yang merusak sebuah perayaan yang telah direncanakan dengan sempurna. Matanya tak pernah lepas dari Bima. Ia bisa melihat keringat mulai membasahi pelipis suaminya. Ia melihat bagaimana Bima melirik gugup ke arah orang tuanya, seolah mencari pertolongan yang tak akan datang. Bagus, pikir Arini. Rasakan ketakutan itu. Nikmati setiap detiknya, karena ini baru permulaan. Dengan ketenangan yang menakutkan, Arini berjalan ke sisi panggung, tempat seorang pembawa acara atau MC pria berdiri mematung dengan canggungnya. Sang MC, seorang pria muda dengan setelan jas yang terlalu mengkilap, memegang mikrofon nirkabel di tangannya yang gemetar. Ia tampak bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Skenario ini jelas tidak ada dalam catatannya. Arini tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya mengulurkan tangannya. Tatapan matanya begitu tajam dan memerintah, membuat MC itu secara refleks menyerahkan mikrofon di tangannya, seolah terhipnotis. Arini menggenggam benda dingin itu. Rasanya berat, solid. Sebuah senjata. Ia menekan tombol, on. Suara decit singkat yang melengking dari pengeras suara menyentak semua orang dari lamunan mereka, membuat beberapa tamu terlonjak kaget. Suara itu memecah keheningan, menandakan bahwa pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Arini mengangkat mikrofon ke bibirnya. Ia memutar tubuhnya sedikit, menghadap ke arah ratusan pasang mata yang kini tertuju padanya. Selamat sore, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh tamu undangan yang saya tidak kenal. Suaranya terdengar jelas dan stabil, menggema ke seluruh penjuru tenda. Tidak ada isak tangis, tidak ada nada bergetar. Yang ada hanya ketenangan yang dingin. Mohon maaf sebelumnya, saya terpaksa harus mengganggu pesta yang indah ini. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia bisa melihat kebingungan di wajah para tamu. Siapa wanita ini? Apa yang ia inginkan? Kemudian, ia memutar tubuhnya kembali, menghadap lurus ke pelaminan. Matanya mengunci mata Bima sekali lagi. Ia tersenyum, senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Senyum yang lebih mirip seringai pemangsa. Bima Aditama, ia mengucapkan nama itu pelan-pelan, setiap suku katanya mengandung racun. Selamat ya, atas pernikahanmu. Indah sekali pestanya. Megah. Kejutanku sepertinya kalah telak dibandingkan kejutanmu ini. Vina, sang pengantin wanita, akhirnya angkat bicara. Wajahnya yang cantik dipenuhi kebingungan dan sedikit rasa jengkel. Ia menoleh pada Bima. Sayang, dia siapa? Kenapa dia panggil-panggil namamu? Lalu ia menatap Arini dengan curiga. Maaf, Mbak. Anda siapa ya? Arini tertawa kecil melalui mikrofon. Suara tawanya terdengar serak dan mengerikan. Oh, maaf. Saya belum memperkenalkan diri. Ia mengambil satu langkah lebih dekat ke panggung, sorot lampu pelaminan kini ikut menyorot wajahnya yang pucat. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Perkenalkan, suaranya kini naik satu oktav, penuh dengan kekuatan dan amarah yang tak terbendung. Nama saya Anindita Arini. Saya adalah istri. Istri sah dari pria yang duduk di sebelah Anda. Kami menikah 5 tahun yang lalu di depan penghulu, dan tercatat resmi di kantor urusan agama. Sebuah gaspan kolektif terdengar dari seluruh ruangan. Seperti suara angin ribut yang tiba-tiba datang. Orang-orang mulai berdiri dari kursi mereka, ponsel-ponsel mulai terangkat, merekam drama yang terjadi di depan mata mereka. Istri, suara Vina terdengar seperti bisikan parau. Matanya membelalak tak percaya, menatap Bima yang kini hanya bisa menunduk, tak berani menatap siapapun. Iya, istri, lanjut Arini, suaranya kini seperti cambuk. Dan rumah ini, tempat Anda semua berpesta pora dengan nyaman, tempat pelaminan ini berdiri dengan megah, ini adalah rumah saya. Rumah yang saya beli dengan uang saya, hasil kerja keras saya membanting tulang di negeri orang selama 2 tahun. Amarah itu akhirnya meledak. Ia tidak bisa menahannya lagi. Kata-kata saja tidak cukup. Ia butuh pelampiasan fisik. Dengan gerakan cepat, ia berbalik dan berjalan ke arah meja penerima tamu yang berada tak jauh darinya. Di atas meja itu ada buku tamu, souvenir, dan sebuah kotak angpau besar dari kayu berukir. Dengan satu dorongan kuat,
Ia membalikan seluruh meja itu. Braa, buku tamu dan pulpen berhamburan. Kotak angpau yang berat itu jatuh dengan bunyi gedebuk yang keras, isinya tumpah ke lantai. Amplop-amplop putih dan merah muda berserakan seperti daun-daun di musim gugur. Beberapa tamu wanita menjerit kaget. Tapi Arini belum selesai. Matanya yang menyala-nyala menemukan target berikutnya. 2 buah figura besar berisi foto prewedding Bima dan Vina yang dipajang di atas kuda-kuda kayu. Ia berjalan ke arahnya, merebut satu figura, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu membantingnya ke lantai marmer. Praaang. Kaca itu pecah berkeping-keping, menciptakan suara yang memuaskan di telinga Arini. Ia mengambil figura satunya dan melakukan hal yang sama. Ia menginjak-injak wajah Bima dan Vina yang tersenyum bahagia di balik kaca yang pecah itu. Arini, hentikan. Kamu sudah gila. Teriak ibu mertuanya dari kursinya, wajahnya penuh amarah dan rasa malu. Gila? Saya yang gila? Arini berbalik, menodongkan mikrofon ke arah wanita itu. Yang gila itu kalian. Kalian semua. Kalian merestui anak kalian berbuat zina di rumah saya. Kalian ikut berpesta di atas penderitaan saya. Kalian pikir saya ini apa? Sapi perah yang bisa kalian manfaatkan uangnya lalu kalian buang begitu saja. Ayah Bima dan beberapa pria mencoba maju untuk menahannya, tapi Arini bergerak lebih cepat. Target utamanya, simbol dari pernikahan palsu ini, berdiri dengan angkuh di dekat panggung. Kue pengantin. Sebuah mahakarya 5 tingkat berwarna putih, dihiasi bunga-bunga gula yang rumit dan patung sepasang pengantin di puncaknya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, didorong oleh adrenalin dan rasa sakit hati yang membara, ia mendorong meja tempat kue itu berada. Meja itu beroda. Dengan satu dorongan kuat, meja itu meluncur tak terkendali dan menabrak salah satu tiang dekorasi. Kue pengantin itu bergoyang sejenak, seperti menara Pisa, sebelum akhirnya ambruk ke lantai dalam sebuah gerakan lambat yang dramatis. Hancur. Menjadi tumpukan kue dan krim yang menyedihkan. Patung pengantinnya menggelinding dan berhenti tepat di ujung sepatu Arini. Kekacauan total meletus. Vina menjerit histeris di atas pelaminan. Bima akhirnya bangkit, wajahnya dipenuhi kepanikan, mencoba turun dari panggung. Para panitia dan keluarga berlarian mencoba menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Arini berdiri di tengah semua itu, di tengah kehancuran yang ia ciptakan. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun. Ia telah menghancurkan pesta mereka. Ia telah meruntuhkan fasad kebahagiaan mereka di depan semua orang. Ia menatap kekacauan di sekelilingnya. Pecahan kaca, amplop berserakan, kue yang hancur lebur. Semua itu adalah representasi sempurna dari hatinya saat ini. Hancur, berantakan, dan tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Pesta pernikahan yang tadinya megah dan anggun kini berubah menjadi zona bencana dalam hitungan menit. Alunan musik instrumental yang romantis telah lama mati, digantikan oleh simfoni kekacauan, jeritan syok, tangisan histeris, makian yang tertahan, dan bisik-bisik yang menyebar lebih cepat dari api. Para tamu undangan, yang tadinya duduk manis menikmati hidangan, kini berhamburan seperti semut yang sarangnya diganggu. Sebagian besar dari mereka bergegas menuju pintu keluar, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama keluarga yang memalukan ini. Namun, tidak sedikit pula yang memilih untuk tetap tinggal, berdiri di pinggiran, membentuk lingkaran penonton. Ponsel mereka terangkat, kamera mereka menyala, merekam setiap detik dari kehancuran ini untuk dijadikan bahan gosip terpanas selama berbulan-bulan ke depan. Tim catering dan wedding organizer tampak kebingungan. Mereka berlarian ke sana kemari, mencoba membereskan piring-piring yang pecah dan makanan yang tumpah, namun usaha mereka sia-sia. Pesta ini sudah tidak bisa diselamatkan. Energinya telah mati, digantikan oleh aura permusuhan dan rasa malu yang pekat. Di tengah reruntuhan itu, 2 keluarga yang seharusnya bersatu kini saling berhadapan seperti 2 kubu yang siap berperang. Ayah Vina, seorang pria bertubuh tegap dengan wajah merah padam karena amarah, berjalan cepat menghampiri orang tua Bima. Ia menunjuk wajah ayah Bima dengan jari gemetar. Apa-apaan ini, Pak Aditama? Apa maksudnya ini semua? Suaranya menggelegar, memotong semua kebisingan lain. Anda dan keluarga Anda menipu kami. Kalian bilang anakmu itu duda. Duda yang ditinggal mati istrinya. Kalian semua pembohong. Ibu Vina,
Seorang wanita anggun yang kini air matanya telah merusak riasan mahalnya, menimpali dengan suara melengking. Putri saya. Kalian sudah mempermalukan putri saya di depan semua orang. Kalian tidak punya hati. Ibu Bima, yang rasa malunya kini telah berubah menjadi pertahanan diri, balas membentak. Jaga ucapan Anda, Bu. Kami juga korban. Kami tidak tahu kalau Arini akan pulang hari ini. Ini semua salah paham. Salah paham? Ayah Vina tertawa sinis. Salah paham Anda bilang? Anak Anda menikahi putri saya padahal dia masih punya istri. Itu bukan salah paham, itu penipuan, kejahatan. Saya akan tuntut kalian semua. Pertengkaran itu semakin memanas, saling melempar tuduhan dan makian. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan ratusan pasang mata yang menonton. Sementara itu, di atas pelaminan yang kini terasa seperti panggung penghakiman, Vina menangis terseduh-seduh. Ia menatap Bima, pria yang baru beberapa jam lalu ia sebut sebagai suami, dengan tatapan penuh kebencian dan jijik. Ia merobek untaian melati yang tersemat di sanggulnya, dan melemparkannya ke wajah Bima. Kamu pembohong, Mas. Kamu jahat. Kamu bilang dia sudah meninggal. Isaknya, Bima hanya bisa menunduk, menerima semua itu. Ia tampak hancur, rencananya yang sempurna berantakan di depan matanya. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap. Di tengah semua drama itu, Arini berdiri diam. Adrenalin yang tadi memompa tubuhnya kini mulai surut, meninggalkan kekosongan yang dingin dan rasa lelah yang luar biasa. Misinya telah selesai. Ia telah membakar jembatan itu hingga menjadi abu. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya di sini. Ia baru saja akan berbalik, pergi dari neraka ini, ketika Bima akhirnya berhasil turun dari panggung dan menerobos kerumunan keluarganya. Ia menghampiri Arini, matanya merah dan memohon. Rin, Arini, dengarkan aku dulu, pintanya, mencoba meraih tangan Arini. Arini menarik tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, desisnya, suaranya pelan namun penuh racun. Aku bisa jelaskan, Rin. Semua ini tidak seperti yang kamu lihat. Aku terpaksa, kata Bima, suaranya putus asa. Arini tertawa, tawa tanpa humor yang terdengar lebih menyakitkan dari sebuah tamparan. Terpaksa? Terpaksa menikah lagi dengan pesta semewah ini? Terpaksa memasang foto mesramu di depan rumahku? Jelaskan bagian mana yang terpaksa, Mas? Keluarga, Vina, dia, Bima tergagap, mencari-cari alasan yang masuk akal. Arini menggelengkan kepalanya, menghentikan kebohongan apapun yang akan keluar dari mulut Bima. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar karena sisa amarah, ia membuka galeri dan aplikasi mobile bankingnya. Ia menyodorkan layar ponsel itu ke depan wajah Bima. Ini, lihat, katanya, suaranya kembali meninggi. Ini bukti transfer uang yang aku kirim setiap bulan. Lihat tanggalnya. 3 bulan lalu, aku mengirimimu uang paling besar. Katamu untuk renovasi kejutan. Renovasi ini maksudmu? Hah? Kau gunakan uang hasil keringatku untuk membiayai pernikahanmu dengan perempuan lain di rumahku sendiri? Manusia macam apa kau ini, Bima? Bima terdiam 1000 bahasa. Bukti itu tak terbantahkan. Wajahnya pucat pasi. Ia jatuh berlutut di depan Arini, mencoba memeluk kaki istrinya. Ampun, Rin, aku minta ampun, aku salah, aku hilaf, isaknya di lantai yang kotor, di antara serpihan kue dan pecahan kaca. Pemandangan itu tidak lagi menimbulkan belas kasihan di hati Arini. Hatinya sudah mati rasa. Ia menatap puncak kepala suaminya yang menangis di kakinya itu dengan tatapan kosong. Sudah terlambat, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Ia melangkah mundur, melepaskan diri dari Bima. Ia berbalik badan, dan tanpa menoleh ke belakang lagi, ia mulai berjalan pergi. Ia berjalan melewati pertengkaran keluarga yang masih berlangsung, melewati para tamu yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan kagum, melewati reruntuhan pesta yang ia ciptakan. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari kehidupan lamanya. Saat ia melangkah melewati gerbang rumahnya, keluar dari batas properti yang pernah menjadi kebanggaannya, udara sore hari terasa menusuk kulitnya. Adrenalinnya benar-benar habis. Dan saat itulah,
tembok pertahanannya runtuh. Rasa sakit yang tadi tertutup oleh amarah kini menyeruak dengan kekuatan penuh, menghantamnya seperti gelombang tsunami. Kakinya lemas, napasnya sesak. Ia bersandar pada tembok pagar tetangga, dan untuk pertama kalinya sejak ia mendarat di Jakarta, air mata itu akhirnya tumpah. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya berguncang hebat, melepaskan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan keputusasaan yang menghimpit dadanya. Ia telah memenangkan pertempuran, tetapi ia merasa telah kehilangan seluruh perang. Sendirian di pinggir jalan, ia menangisi reruntuhan hatinya. Taksi itu melaju tanpa tujuan. Arini hanya duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela. Lampu-lampu jalanan Jakarta yang berkelip-kelip tampak kabur di balik selubung air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Sopir taksi beberapa kali meliriknya dari kaca spion dengan cemas, tapi tidak berani bertanya. "Mau kemana kita, Bu?" tanyanya akhirnya, dengan nada hati-hati. Pertanyaan itu menyentak Arini. Kemana? Ia tidak punya tempat tujuan. Ia tidak mungkin pulang ke rumah orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Ia tidak ingin membuat mereka khawatir. Hotel? Ia tidak membawa apa-apa selain tas tangan kecil berisi paspor dan ponsel. Kopernya masih tergeletak di pinggir jalan depan rumahnya, menjadi saksi bisu kehancurannya. Hanya ada satu nama yang terlintas di benaknya. Satu-satunya jangkar yang ia miliki di tengah badai ini. Rina. Dengan tangan gemetar, ia mencari kontak Rina di ponselnya. Ia menekan tombol panggil, dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. "Halo, Rin?" Suaranya terdengar parau, nyaris tak dikenali. "Arini? Ya ampun, lo kemana aja? Ini heboh banget di grup. Katanya ada keributan di rumah lo? Lo udah pulang? Kok nggak bilang-bilang?" Rentetan pertanyaan Rina terdengar panik. Berita rupanya menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Arini tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa terisak. Tangisnya yang tadi hening, kini pecah menjadi suara yang pilu. "Rin, tolong, jemput aku." "Lo di mana? Ar? Astaga, lo kenapa? Share location sekarang, gue langsung ke sana." Arini mengirimkan lokasinya saat ini, di depan sebuah minimarket di pinggir jalan besar. Ia meminta sopir taksi untuk menurunkannya di sana, membayar dengan sisa uang rupiah yang ia miliki, lalu duduk di bangku semen yang dingin di depan toko. Ia memeluk lututnya, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin, seolah ingin menghilang dari dunia. 15 menit kemudian, sebuah mobil kecil berhenti dengan decitan ban di depannya. Rina keluar dari mobil dengan wajah panik. Saat melihat kondisi Arini yang berantakan dan tatapan matanya yang kosong, Rina tidak berkata apa-apa. Ia langsung memeluk sahabatnya itu dengan erat. Pelukan itu, pelukan hangat pertama yang Arini rasakan setelah mendarat, akhirnya meruntuhkan sisa-sisa tembok pertahanannya. Ia menangis sejadi-jadinya di bahu Rina. Di dalam mobil menuju apartemen Rina, Arini hanya diam. Rina juga tidak memaksanya bercerita. Ia hanya menyetir dengan tenang, sesekali mengulurkan sebelah tangannya untuk mengusap punggung Arini, sebuah gestur kecil yang memberikan kekuatan besar. Setibanya di apartemen Rina yang nyaman, barulah bendungan itu benar-benar jebol. Di atas sofa empuk milik sahabatnya, dengan secangkir teh hangat yang dibuatkan Rina, Arini menumpahkan semuanya. Ia bercerita dari awal. Tentang semangatnya saat mendapat kabar bisa pulang lebih cepat. Tentang rencananya memberi kejutan. Tentang pemandangan janur kuning di depan rumahnya. Tentang foto pernikahan itu. Tentang pelaminan di ruang tamunya. Tentang tatapan mata Bima yang ketakutan. Tentang amarahnya yang meledak dan bagaimana ia menghancurkan pesta itu. Ia bercerita sambil menangis, tertawa getir, dan terkadang berteriak frustrasi. Rina hanya mendengarkan dengan sabar. Matanya berkaca-kaca menahan amarah untuk sahabatnya. Ia membiarkan Arini mengeluarkan semua racun di dalam hatinya. Setelah berjam-jam, saat langit di luar jendela sudah berubah gelap dan suara Arini sudah habis karena menangis, barulah ia terdiam. Ia merasa kosong, lelah, dan hancur. "Aku nggak ngerti, Rin. Kenapa?" bisiknya lirih. "Apa salahku? Apa aku kurang baik sebagai istri? Aku kerja keras buat kita, buat masa depan kita. Kenapa dia tega melakukan ini?" Rina menghela napas panjang. Ia meraih tangan Arini dan menggenggamnya erat.
Ini bukan salah lo, Ar. Sama sekali bukan. Yang salah itu Bima. Dia laki-laki brengsek yang gak tahu diuntung. Rina kemudian terdiam sejenak, wajahnya tampak ragu. Ar, ada sesuatu yang harus lo tahu. Tapi gue gak yakin ini waktu yang tepat. Apa? Kasih tahu gue sekarang. Rin, gak ada yang bisa lebih buruk dari hari ini, kata Arini dengan suara pasrah. Tadi, setelah lo telepon, gue langsung cari info. Gue telepon sepupu gue yang kebetulan kenal sama salah satu bridesmaid-nya si Vina. Gue tanya apa yang sebenarnya terjadi. Rina menatap Arini dalam-dalam, mempersiapkannya untuk pukulan berikutnya. Ar, Bima, dia bilang ke keluarga Vina kalau kamu sudah meninggal. Dunia Arini yang sudah hancur kini seperti dilindas oleh buldoser. Meninggal? Jadi bukan hanya berselingkuh dan menikah lagi. Bima telah menghapus eksistensinya. Ia telah membunuh Arini dalam ceritanya, agar ia bisa memulai hidup baru dengan mulus. Dia bilang, aku kecelakaan di Jerman setahun yang lalu. Dia bahkan bikin surat kematian palsu dan nunjukin foto nisan palsu. Lanjut Rina dengan suara pelan, matanya memancarkan amarah. Dia membangun seluruh hubungannya dengan Vina di atas kebohongan, bahwa dia adalah seorang duda yang patah hati. Keluarga Vina yang kaya raya itu simpati, dan akhirnya setuju menikahkan putri mereka dengan dia. Arini tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Ia hanya menatap kosong ke dinding. Informasi itu begitu mengerikan, begitu di luar nalar, hingga otaknya sulit memprosesnya. Pengkhianatan ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ini bukan sekadar nafsu atau godaan. Ini adalah sebuah rencana kejahatan yang terstruktur. Bima tidak hanya mengkhianatinya, ia telah menguburnya hidup-hidup. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa menit. Rina membiarkan Arini mencerna kenyataan pahit itu. Perlahan, ekspresi kosong di wajah Arini berubah. Rahangnya mengeras. Tatapan matanya yang tadi penuh luka kini, mulai memancarkan cahaya yang berbeda. Sebuah cahaya dingin yang menusuk. Ia teringat semua pengorbanannya. Malam-malam sepi di apartemen Berlin. Rindu yang menyesakkan dada setiap kali melihat pasangan lain bergandengan tangan. Kerja keras hingga larut malam demi bonus untuk melunasi rumah mereka. Semua itu ia lakukan untuk pria yang dengan teganya menyatakan dirinya sudah mati. Dia pikir aku sudah mati? Arini akhirnya bersuara. Suaranya rendah dan bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang mencapai puncaknya. Ia menoleh pada Rina, dan Rina bisa melihat sahabatnya itu telah berubah. Wanita yang tadi menangis hancur kini telah tiada, digantikan oleh sosok yang lain. Baik, lanjut Arini, sebuah senyum getir tersungging di bibirnya. Kalau begitu, dia akan segera berhadapan dengan hantu. Hantu masa lalunya yang datang untuk menagih semua hutangnya. Sampai lunas. Sampai ke akar-akarnya. Malam itu, di apartemen sahabatnya, di antara puing-puing hatinya, Arini tidak lagi meratapi nasibnya. Ia mulai merencanakan sebuah pembalasan. 2 hari berlalu dalam kabut. Arini tidak menyentuh ponselnya, tidak ingin melihat berita atau pesan apapun yang mungkin masuk. Ia menghabiskan waktunya di apartemen Rina, mencoba tidur, mencoba makan, mencoba mengumpulkan kembali energi jiwanya yang terkuras habis. Rina dengan sabar menemaninya, memastikan ia tidak sendirian dalam momen tergelapnya. Pada pagi hari ketiga, Arini bangun dengan perasaan yang berbeda. Kabut kesedihan itu masih ada, tetapi tidak lagi membutakannya. Sebagai gantinya, ada sebuah tujuan yang jelas, setajam ujung pisau. Ia tidak akan membiarkan Bima lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menjadi akhir dari ceritanya. Ini akan menjadi awal dari cerita kejatuhan Bima. Rin, aku butuh pengacara, kata Arini saat mereka sarapan. Suaranya mantap, tidak ada keraguan sedikitpun. Rina tersenyum lega. Akhirnya, gue udah siapin. Ada satu nama yang direkomendasikan banyak orang. Retno Wulandari. Dia pengacara spesialis perceraian dan kasus keluarga. Katanya sih galak, tapi selalu menang. Gue udah coba hubungi kantornya kemarin, dan kita dapat jadwal konsultasi jam 11 siang ini. Arini mengangguk. Bagus. Ia mandi dan memilih pakaiannya dengan saksama.
Ia tidak akan datang ke kantor pengacara dengan penampilan seperti korban. Ia memilih blus putih yang rapi dan celana bahan hitam. Ia memoles wajahnya dengan riasan tipis untuk menutupi sisa siap bengkak di matanya. Ia ingin terlihat kuat, terkendali, dan siap berperang. Kantor hukum Retno O Partners terletak di sebuah gedung perkantoran mewah di pusat kota. Suasananya profesional dan tenang, sangat kontras dengan kekacauan dalam hidup Arini. Mereka disambut oleh seorang resepsionis dan dipersilakan masuk ke sebuah ruangan rapat yang didominasi oleh rak-rak buku berisi kitab-kitab hukum yang tebal. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia akhir 40-an masuk ke ruangan. Ia adalah Retno Wulandari. Penampilannya tegas, dengan rambut yang disanggul rapi dan kacamata berbingkai tegas. Ia menyalami Arini dan Rina dengan jabat tangan yang erat. "Selamat siang, Bu Arini, Bu Rina. Saya Retno," sapanya. "Silakan ceritakan apa yang bisa saya bantu." Dengan Rina duduk di sampingnya sebagai dukungan moral, Arini mulai menceritakan kronologinya. Kali ini, ia tidak menangis. Ia menceritakannya dengan runtut dan jelas, seolah sedang melaporkan sebuah insiden di proyek konstruksi. Ia mulai dari keberangkatannya ke Jerman, komunikasi jarak jauhnya dengan Bima, kepulangannya yang lebih awal, hingga adegan puncak di pesta pernikahan itu. Ia juga menceritakan bagian paling menyakitkan, tentang bagaimana Bima telah memalsukan kematiannya. Selama Arini bercerita, Bu Retno mendengarkan dengan saksama. Ia tidak menyela, hanya sesekali membuat catatan di buku catatannya. Matanya yang tajam menunjukkan empati sekaligus analisis yang dingin. Setelah Arini selesai, Bu Retno menghela napas pelan. "Ini kasus yang luar biasa, Bu Arini. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa Anda. Tapi dari sisi hukum, kasus Anda sangat kuat. Sangat kuat." Bu Retno kemudian mulai memaparkan langkah-langkah yang bisa mereka ambil, dan untuk pertama kalinya sejak mendarat di Jakarta, Arini merasa secercah harapan. "Pertama, tentu saja gugatan cerai," kata Bu Retno. "Dasar hukumnya sangat jelas. Perzinaan dan penelantaran. Kita bisa masukkan itu dengan mudah dan kemungkinan besar akan dikabulkan dengan cepat. Kedua, harta Gonogini," lanjutnya. "Rumah itu atas nama siapa?" "Atas nama kami berdua, Bu. Tapi saya punya semua bukti transfer bahwa sebagian besar uang cicilan dan pelunasannya berasal dari rekening pribadi saya di Jerman," jawab Arini. Ia sudah menyiapkan sebuah map berisi semua dokumen yang relevan. Salinan sertifikat nikah, sertifikat rumah, dan rekening koran selama 2 tahun terakhir. Bu Retno tersenyum tipis. "Sempurna. Dengan bukti ini, kita tidak hanya akan menuntut pembagian 50-50. Kita bisa memperjuangkan agar hak kepemilikan rumah itu jatuh sepenuhnya atau sebagian besar ke tangan Anda, karena Anda bisa membuktikan kontribusi finansial yang jauh lebih besar." Jantung Arini berdebar sedikit lebih kencang. Rumah itu, simbol dari mimpi dan pengkhianatannya. Mendapatkan kembali rumah itu adalah sebuah keharusan. "Dan yang ketiga, ini yang paling penting," kata Bu Retno, nadanya menjadi lebih serius. "Kita bisa mengajukan tuntutan pidana terhadap suami Anda." "Pidana?" ulang Arini. "Betul. Apa yang dilakukan suami Anda dengan menikahi wanita lain sementara ia masih terikat perkawinan yang sah dengan Anda adalah sebuah tindak kejahatan. Ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 279. Ancaman hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara. 7 tahun penjara. Angka itu terdengar begitu nyata. Begitu memuaskan. Ditambah lagi, Bu Retno menambahkan, kebohongannya yang menyatakan Anda sudah meninggal dan pemalsuan dokumen kematian, itu bisa masuk ke ranah penipuan dan pemalsuan surat, pasalnya berlapis. Ini akan membuat posisinya semakin sulit. Kita bisa hancurkan dia secara perdata dan pidana. Mendengar semua pilihan itu dipaparkan dengan begitu jelas dan strategis membuat Arini merasa kuat. Ia bukan lagi korban yang menangis di pinggir jalan. Ia adalah seorang klien, seorang penggugat, seorang wanita yang memegang semua kartu as. Rasa sakitnya kini telah berubah menjadi amunisi. "Saya mau semuanya, Bu," kata Arini akhirnya, suaranya tegas dan tanpa keraguan. "Saya mau cerai. Saya mau rumah itu kembali menjadi milik saya. Dan saya mau dia merasakan dinginnya lantai penjara,
karena sudah menganggap saya mati. Bu Retno menatap Arini dengan tatapan kagum. Anda wanita yang kuat, Bu Arini. Baik, kalau begitu, serahkan pada saya. Mulai hari ini, kita berperang. Kita akan siapkan surat gugatan dan laporan polisi secepatnya. Saat keluar dari kantor hukum itu, Arini merasa beban di pundaknya sedikit terangkat. Langit Jakarta yang biasanya terasa panas dan menyesakkan kini tampak sedikit lebih cerah. Pertarungan mungkin akan panjang dan melelahkan, tapi ia tidak lagi merasa sendirian. Ia kini punya senjata, punya strategi, dan punya tujuan. Ia akan mengambil kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, dimulai dari reruntuhan pesta pernikahan suaminya. Perang telah resmi dimulai. Berita tentang drama pernikahan di Komplek Gria Permata menyebar seperti wabah. Video-video amatir yang direkam oleh para tamu undangan dengan cepat menjadi viral di media sosial. Klip Arini yang membanting meja, memecahkan figura, dan menjatuhkan kue pengantin 5 tingkat menjadi tontonan jutaan orang. Wajah Bima yang pucat pasi dan tangisan histeris Vina menjadi meme. Dalam semalam, Bima Aditama berubah dari seorang pengantin pria yang beruntung menjadi pesakitan publik, penipu ulung yang nasibnya kini dicerca oleh netizen se-Indonesia. Bagi Bima, beberapa minggu setelah hari nahas itu adalah neraka di bumi. Ia tidak berani keluar rumah. Rumah itu, yang seharusnya menjadi istana cintanya bersama Vina, kini terasa seperti penjara yang dingin dan mencekam. Keluarga Vina, sesuai dengan ancaman ayah mereka, segera angkat kaki dari rumah itu sehari setelah pesta yang hancur, membawa serta putri mereka yang patah hati dan semua barang-barang mewah yang telah mereka berikan sebagai hadiah pernikahan. Mereka tidak hanya pergi, mereka meninggalkan Bima dengan tumpukan utang kepada vendor pernikahan yang menuntut pelunasan. Tenda, catering, dekorasi, semuanya belum lunas. Bima, yang mengandalkan suntikan dana dari keluarga mertua barunya, kini harus menanggung semuanya sendirian. Panggilan telepon dan pesan singkat yang masuk ke ponselnya bukan lagi ucapan selamat, melainkan tagihan dan makian. Ia mencoba menghubungi Vina, tetapi nomornya telah diblokir. Ia mendatangi rumahnya, tetapi satpam di gerbang depan mengusirnya dengan kasar atas perintah sang pemilik rumah. Ia telah dibuang, diputus dari sumber kekayaan yang begitu ia dambakan. Keluarganya sendiri juga tidak bisa banyak membantu. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk pesta itu, dan kini harus menanggung malu yang luar biasa di lingkungan sosial mereka. Ibu Bima, yang tadinya begitu bangga akan mendapatkan menantu kaya raya, kini lebih sering mengurung diri di kamar, tidak berani menghadapi gunjingan para tetangga dan teman-teman arisannya. Mereka menyalahkan Bima atas kebodohannya, atas keserakahannya yang menghancurkan reputasi keluarga. Namun, semua itu barulah permulaan dari kejatuhan Bima. Surat panggilan dari pengadilan agama tiba tak lama kemudian. Gugatan cerai dari Arini. Bima, dengan sisa harapan yang tipis, mencoba menemui Arini, berharap bisa memohon pengampunan, berharap bisa memperbaiki semuanya. Tapi Arini sudah menjadi benteng yang tak bisa ditembus. Semua komunikasi harus melalui pengacaranya, Bu Retno. Sidang perceraian pertama berjalan seperti sebuah pembantaian. Tim hukum Arini datang dengan persiapan matang. Mereka menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan, foto-foto pernikahan Bima dengan Vina, video-video viral dari para tamu, dan kesaksian dari Rina. Pengacara Bima, seorang pengacara murah yang ia sewa dengan sisa uangnya, tidak bisa berbuat banyak. Argumennya tentang khilaf dan terpaksa terdengar konyol di hadapan majelis hakim. Sidang harta gonogini bahkan lebih menghancurkan bagi Bima. Bu Retno dengan brilian memaparkan semua bukti transfer dari rekening Arini di Jerman. Ia membuktikan bahwa lebih dari 80% dari total harga rumah itu dibayar menggunakan uang Arini. Ia bahkan berhasil melacak beberapa aliran dana dari Bima yang ternyata digunakan untuk membiayai kencan-kencannya dengan Vina, menggunakan uang kiriman Arini. Di akhir persidangan, hakim membuat keputusan yang telak. Hak kepemilikan rumah jatuh 100% ke tangan Anindita Arini. Bima diberi waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah itu dan angkat kaki. Ia kalah. Kalah di semua lini. Ia kehilangan Vina, kehilangan dukungan keluarga, kehilangan kehormatan, dan kini, ia kehilangan satu-satunya aset berharga yang ia miliki. Rumah itu. Pukulan terakhir datang dalam bentuk surat panggilan dari kepolisian.
Laporan Arini atas tuduhan perzinaan, penipuan, dan pemalsuan surat telah diproses. Ancaman 7 tahun penjara kini bukan lagi sekadar gertakan dari pengacara Arini, melainkan sebuah kemungkinan yang sangat nyata. Bima merasa dunianya benar-benar kiamat. Ia sendirian, bangkrut, dan terancam menjadi narapidana. Setiap malam ia tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan wajah Arini yang menatapnya dengan dingin di pesta itu, dan bayangan jeruji besi yang menantinya. Karma telah datang menagih hutangnya, dengan bunga yang sangat tinggi. Sementara itu, Vina, setelah melewati fase syok dan patah hati, mulai menata kembali hidupnya. Keluarganya memberinya dukungan penuh. Mereka membantunya melewati masa sulit, meyakinkannya bahwa ia juga korban dalam sandiwara besar Bima. Ia menyadari bahwa perasaannya pada Bima mungkin bukan cinta sejati, melainkan sebuah kekaguman pada sosok pria, duda setia, yang diciptakan oleh Bima. Setelah mengetahui semua kebusukan dan kebohongan Bima, rasa cinta itu berubah menjadi rasa jijik. Ia menghapus semua foto Bima, membuang semua hadiah darinya, dan memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia mengambil pelajaran berharga dari pengalaman pahit ini. Jangan pernah mempercayai cerita yang terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Di sisi lain, Arini, meskipun memenangkan semua pertarungan hukumnya, tidak merasakan euforia kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang hampa. Ia mendapatkan kembali rumahnya, tapi rumah itu kini terasa asing dan dingin. Setiap sudutnya mengingatkannya pada pengkhianatan. Ruang tamu tempat pelaminan itu pernah berdiri. Halaman depan tempat tenda pernikahan itu terpasang. Bahkan kamar tidur mereka terasa tercemar oleh kenangan palsu. Ia mencoba tinggal di sana selama beberapa hari setelah Bima akhirnya angkat kaki, meninggalkan beberapa barangnya yang tak berharga. Namun, ia tidak bisa. Ia merasa seperti hantu di rumahnya sendiri. Kenangan pahit itu terlalu kuat, menempel di setiap dinding seperti noda yang tak bisa hilang. Suatu sore, sambil menatap matahari terbenam dari jendela kamar, ia membuat sebuah keputusan. Ia menelepon seorang agen properti. "Selamat sore, dengan Anindita Arini di sini. Saya ingin menjual sebuah rumah di Komplek Gria Permata," katanya dengan suara mantap. Rina, yang saat itu menemaninya, menatapnya dengan heran. "Lo yakin, Ar? Ini kan rumah impian lo?" Arini tersenyum tipis. Dulu ini rumah impian kami. Tapi impian itu sudah mati, Rin. Aku nggak bisa membangun masa depan di atas kuburan masa lalu. Aku harus memulai dari awal. Benar-benar dari nol. Di tempat yang baru, di atas fondasi yang aku bangun sendiri. Menjual rumah itu adalah langkah terakhirnya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Bima. Ia tidak butuh properti itu untuk merasa menang. Kemenangannya yang sesungguhnya adalah kemampuannya untuk berdiri kembali di atas kakinya sendiri. Ia akan menjual kenangan pahit itu, dan dengan uangnya, ia akan membeli sebuah awal yang baru. Sebuah lembaran kosong yang bersih, yang akan ia tulis sendiri dengan cerita-cerita yang jauh lebih indah. 1 tahun berlalu. Jakarta masih sama sibuknya, sama panasnya, sama padatnya. Namun bagi Arini, segalanya terasa berbeda. Ia telah melewati musim badai dalam hidupnya dan kini, perlahan tapi pasti, langit mulai cerah kembali. Uang hasil penjualan rumah di Gria Permata ia putar dengan cerdas. Sebagian ia investasikan, sebagian lagi ia gunakan sebagai modal untuk mewujudkan mimpi lamanya yang sempat tertunda, membuka firma arsiteknya sendiri. Ia menyewa sebuah ruang kantor kecil yang modern di kawasan bisnis, memberinya nama Ruang Arini, sebuah nama yang sederhana namun penuh makna. Itu adalah ruangnya, tempat ia berkreasi, tempat ia membangun kembali hidupnya dari fondasi. Awalnya tidak mudah. Ia harus memulai dari nol, membangun portofolio dan kepercayaan klien. Namun, pengalamannya bekerja di proyek besar di Jerman menjadi nilai jual yang luar biasa. Ditambah dengan etos kerjanya yang tinggi dan sentuhan desainnya yang unik, menggabungkan estetika minimalis Eropa dengan unsur-unsur tropis Indonesia, namanya mulai dikenal. Proyek-proyek mulai berdatangan. Dari renovasi kafe kecil, desain interior apartemen, hingga akhirnya ia berhasil memenangkan tender untuk merancang sebuah villa mewah di Bali. Pekerjaan menjadi terapinya. Setiap garis yang ia tarik di atas kertas biru, setiap maket yang ia bangun,
Setiap kali ia mengunjungi lokasi proyek dan melihat desainnya mulai terwujud menjadi bangunan nyata, semua itu membantunya menyembuhkan luka. Ia menuangkan seluruh energi, fokus, dan gairahnya ke dalam pekerjaannya. Ruang Arini berkembang pesat. Dari yang tadinya bekerja sendirian, kini ia memiliki tim kecil yang solid, terdiri dari arsitek-arsitek muda yang berbakat dan penuh semangat. Ia tidak lagi memikirkan Bima. Proses hukum pidana terhadap mantan suaminya itu berjalan lambat namun pasti. Berkat bukti-bukti yang kuat dan kesaksian dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga Vina, Bima akhirnya divonis bersalah. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sebuah hukuman yang terasa ringan bagi Arini, namun cukup untuk memberinya rasa keadilan. Ia mendengar kabar itu dari Bu Retno, dan ia hanya menerimanya sebagai sebuah penutup babak yang memang harus ditutup. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah kelegaan karena masa lalu itu kini benar-benar terkunci di balik jeruji besi, tidak akan bisa mengganggunya lagi. Arini juga membeli sebuah apartemen baru untuk dirinya sendiri. Tidak sebesar rumahnya yang dulu, tapi terasa jauh lebih hangat dan personal. Letaknya di lantai tinggi, dengan balkon luas yang menghadap ke lanskap kota Jakarta. Tempat itu adalah istananya, tempat perlindungannya. Ia menghiasnya sesuai dengan seleranya, penuh dengan tanaman hijau, buku-buku, dan karya seni yang ia kumpulkan. Ia menemukan kembali kebahagiaannya dalam hal-hal kecil. Secangkir kopi di pagi hari di balkonnya, sambil menikmati matahari terbit. Makan malam santai bersama Rina dan teman-teman dekatnya. Perjalanan solo ke Yogyakarta atau Lombok di akhir pekan untuk mencari inspirasi. Ia belajar untuk menikmati kesendirian, bukan sebagai sebuah kesepian, melainkan sebagai sebuah kemewahan untuk mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Ia tidak terburu-buru mencari pasangan baru. Luka pengkhianatan itu, meskipun sudah mengering, meninggalkan bekas yang membuatnya lebih berhati-hati. Ia tidak menutup diri, tapi ia juga tidak aktif mencari. Ia percaya, jika memang waktunya tiba, cinta akan datang dengan cara yang tepat, bukan dengan kebohongan yang manis. Untuk saat ini, kebahagiaannya sudah terasa penuh. Ia bahagia dengan kemandirian finansialnya, dengan karirnya yang menanjak, dengan lingkaran pertemanan yang tulus mendukungnya. Ia tidak butuh seorang pria untuk melengkapi dirinya, karena ia sadar, ia tidak pernah terbelah. Ia selalu utuh. Suatu sore, Arini berdiri di lokasi proyek vilanya di Bali. Bangunan itu sudah hampir rampung. Sebuah villa megah dengan konsep ruang terbuka, berdiri anggun di atas tebing yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Angin laut menerbangkan rambutnya yang kini ia potong lebih pendek, membuatnya terlihat lebih segar dan tegas. Ia menatap lautan biru yang terbentang tak berbatas di hadapannya. Debur ombak yang menghantam karang terdengar seperti musik yang menenangkan. Ia teringat pada dirinya setahun yang lalu. Wanita hancur yang menangis di pinggir jalan, merasa hidupnya telah berakhir. Ia tersenyum tipis. Wanita itu terasa begitu asing sekarang. Pengkhianatan Bima adalah badai paling dahsyat yang pernah menghantam hidupnya. Badai itu merenggut rumahnya, merenggut cintanya, merenggut kepercayaannya. Badai itu meruntuhkan segalanya hingga rata dengan tanah. Namun, dari atas tanah yang luluh lantak itu, ia tidak hanya membangun kembali. Ia membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih indah, dan lebih kokoh, sama seperti villa yang kini berdiri di hadapannya. Pengkhianatan itu tidak membunuhnya. Pengkhianatan itu justru telah melahirkannya kembali. Ia memejamkan mata, merasakan hangatnya sinar matahari senja di wajahnya, dan segarnya angin laut yang menerpa kulitnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan. Ia siap menyambut apapun yang akan datang. Ia adalah Anindita Arini, seorang arsitek bagi takdirnya sendiri, perancang bagi kehidupannya yang baru. Dan lembaran di hadapannya masih putih bersih. Siap ia lukis dengan masa depan yang cerah. Langit Jakarta sore itu berwarna ungu lembayung, semburat jingga dari matahari yang terbenam memantul indah di fasad kaca sebuah bangunan baru yang berdiri megah di selatan kota. Bangunan itu adalah Galeri Senja, sebuah pusat seni kontemporer yang desainnya menjadi buah bibir di kalangan arsitek dan penikmat seni. Bangunannya unik, memadukan beton ekspos yang industrial dengan elemen-elemen kayu jati dan taman vertikal yang rimbun, menciptakan oase urban yang sejuk dan artistik.
Di lobi utamanya yang luas, puluhan orang berkumpul untuk acara peresmian. Mereka adalah jurnalis, seniman, kolektor, dan sosialita. Dan di tengah keramaian itu, berdiri sang arsitek, Anindita Arini. Arini yang sekarang berbeda dengan Arini 5 tahun lalu. Ia tampak lebih tenang, lebih berwibawa. Gaun linen sederhana berwarna terakota yang ia kenakan menonjolkan auranya yang percaya diri. Rambut pendeknya kini telah memanjang sebahu, tergerai alami. Ia menyapa para tamu dengan senyum yang tulus, menjawab pertanyaan para jurnalis dengan lugas dan cerdas, menjelaskan filosofi di balik setiap lekuk dan sudut bangunan yang ia ciptakan. Ia bukan lagi sekadar Arini, ia adalah Anindita Arini, pendiri dan arsitek utama dari Ruang Arini, sebuah firma yang kini disegani dan telah memenangkan berbagai penghargaan. Di sudut ruangan, Rina menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca penuh kebanggaan. Ia masih menjadi orang yang sama, sahabat yang selalu ada, namun kini ia melihat Arini bersinar begitu terang di atas panggungnya sendiri. Acara berjalan lancar. Setelah sesi pemotongan pita dan tur singkat, para tamu larut dalam koktail dan percakapan. Arini sedang berbincang dengan kliennya saat seseorang dengan ragu-ragu mendekatinya. "Mbak Arini?" Arini berbalik. Di depannya berdiri seorang wanita yang terlihat familiar namun, tampak lebih kusam dari yang ia ingat. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali wanita itu. Sarah, adik Bima. Wanita yang dulu asyik berfoto selfie saat hatinya hancur berkeping-keping. Arini hanya menatapnya dengan ekspresi netral, menunggu. Wajah Sarah tampak gugup dan penuh penyesalan. "Maaf, Mbak. Aku cuma mau bilang selamat. Bangunannya indah sekali. Mbak hebat." "Terima kasih," jawab Arini singkat, nadanya sopan namun menjaga jarak. Aku juga mau minta maaf, Mbak," lanjut Sarah dengan suara pelan, matanya tidak berani menatap Arini. "Untuk semuanya. Untuk apa yang keluargaku dan Mas Bima lakukan dulu. Aku tahu maaf aja nggak cukup, tapi aku benar-benar menyesal." Arini menghela napas pelan. Amarah yang dulu pernah berkobar untuk keluarga itu kini telah lama padam, hanya menyisakan abu dingin. "Sudah lewat, Sarah. Aku sudah melupakannya." "Mas Bima, dia sudah bebas setahun yang lalu," kata Sarah tiba-tiba, seolah merasa perlu memberikan laporan. "Hidupnya berat, Mbak. Susah cari kerja. Sekarang dia tinggal di kota kecil, kerja serabutan. Dia bukan orang yang sama lagi." Arini mendengarkan informasi itu tanpa emosi yang berarti. Tidak ada rasa kasihan, tidak juga rasa puas. Nasib Bima adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri, dan itu bukan lagi urusannya. Cerita tentang Bima kini terasa seperti membaca berita tentang orang asing. Semoga dia bisa menemukan jalannya, hanya itu yang Arini katakan. Sebuah ucapan yang tulus namun berjarak. Ia kemudian mengangguk sopan. "Permisi, saya harus menyapa tamu yang lain." Ia berjalan pergi, meninggalkan Sarah yang termangu, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang terakhir. Ia menghampiri Rina yang langsung menyambutnya dengan segelas jus. "Gue lihat tadi lo ngobrol sama Sarah. Lo nggak apa-apa?" tanya Rina cemas. Arini tersenyum. "Nggak apa-apa. Aneh ya, Rin. Dulu, mungkin aku bakal gemetar karena marah kalau ketemu dia. Sekarang, rasanya biasa aja. Kayak nggak ada apa-apa." "Itu namanya sembuh, Ar," kata Rina sambil merangkul bahu sahabatnya. "Hati lo udah nggak punya ruang lagi buat mereka." Malam itu, setelah acara selesai dan semua tamu pulang, Arini tidak langsung kembali ke apartemennya. Ia naik ke area atap galeri senja, sebuah taman di atas atap yang juga ia rancang. Dari sana, pemandangan kota Jakarta di malam hari terhampar seperti permadani cahaya yang tak berujung. Ia berdiri di tepi, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. 5 tahun. Rasanya seperti seumur hidup. Ia teringat pada apartemennya di Berlin, saat ia menatap butiran salju dan memimpikan sebuah rumah tangga yang hangat. Ia teringat pada dirinya yang hancur di depan gerbang rumahnya sendiri. Ia teringat pada tangisnya di bahu Rina. Ia teringat pada tekadnya di kantor Bu Retno. Semua itu adalah bagian dari perjalanannya. Luka-luka itu, pengkhianatan itu, rasa sakit itu. Semua itu nyata.
Tapi semua itu tidak mendefinisikan dirinya. Ia adalah arsiteknya. Ia mengambil puing-puing reruntuhan hidupnya dan membangun sesuatu yang baru dari sana. Ia membangun karir, ia membangun kemandirian, ia membangun kedamaian di dalam hatinya sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang baru ia kenal beberapa bulan ini. Seorang dosen seni rupa yang cerdas dan humoris. Mereka bertemu di salah satu pameran. Hubungannya berjalan pelan, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Hanya percakapan-percakapan hangat dan tawa yang tulus. Arini tidak tahu akan berlabuh kemana hubungan ini, dan ia tidak merasa perlu untuk tahu. Ia hanya menikmati prosesnya. Ia tersenyum sambil membalas pesan itu. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain untuk melengkapi dirinya. Kebahagiaannya utuh, ia bangun sendiri. Siapapun yang datang ke dalam hidupnya kini adalah bonus, bukan sebuah kebutuhan. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Ia menatap cahaya kota sekali lagi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun dari sekarang. Mungkin firmanya akan semakin besar. Mungkin ia akan mengerjakan proyek di luar negeri. Mungkin ia akan jatuh cinta lagi. Mungkin juga tidak. Dan semua kemungkinan itu terasa baik-baik saja. Ia tidak lagi takut akan masa depan. Karena ia tahu, apapun badai yang mungkin datang lagi, ia memiliki fondasi yang kokoh di dalam dirinya sendiri. Fondasi yang ia bangun dengan air mata, keringat, dan kekuatan hatinya. Ia adalah Anindita Arini. Ia telah selamat. Dan ia siap untuk memulai babak baru, kapanpun itu. Langit di hadapannya terbentang luas, dan ia memiliki sayap untuk terbang.